Nah, ini kita buka sesinya pada hari ini. Mohon nantinya sebutkan dari mana ya. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan via ini dari mana dan ditujukan kepada siapa gitu pertanyaan tersebut. Itu mungkin itu bisa tampil di layar ya. Ini dari pemerintah desa Telukawur, Jepara, Jawa Tengah. Via Zoom ini pertanyaannya adalah apakah daerah bisa membuat program sendiri untuk P3KE? Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Franky Naisali ya. Ini dari mana nih? Tidak ada ya asalnya. Kenapa dalam Big Data P3KE tidak ada masukan data hasil pendataan SDGs desa dari Kemendesa? Nah, ini dia. Kemudian lagi pertanyaan ketiga, P3MD Timur Tengah Selatan mungkin ini maksudnya ya. Dari Bapak Joni Tamonop. Nah, pertanyaannya adalah data P3KE umumnya tidak tepat sasaran sehingga desa menggunakan data yang ada di desa untuk diberikan BLT. Mohon penjelasan Pak. Mungkin dari ketiga pertanyaan ini kami berikan dulu kepada narasumber pertama Bapak. Izin. Silakan Pak, waktu dan tempat. Terima kasih. Telukawur, Pak Franky, dari DPR, Pak Doni, semuanya P3KE. Daerah membuat sendiri program P3KE, sebenarnya bukan buat sendiri, semuanya sudah disiapkan sebenarnya oleh kita. Dan satu hal yang tolong dibaca lagi Impres nomor 4 tahun 2022 tentang penghapusan kemiskinan ekstrim, bahwa data P3KE itu harus diverifikasi dan divalidasi di tingkat desa. Dan kemudian ditetapkan oleh bupati. Jadi memang data yang ada itu Jadi data yang ada itu memang bukan data final. Data yang memang harus diverifikasi dan validasi di tingkat desa. Kemudian ditetapkan melalui peraturan bupati. Jadi ini udah tertuang di dalam Impres nomor 4 tahun 2022. Itu yang pertama ya. Jadi data memang sangat dimungkinkan untuk diverifikasi dan validasi. Jadi juga keberatan tadi yang tidak akurat dan sebagainya, memang tidak ada yang namanya data yang benar-benar akurat 100% dalam hal ini. Karena itu memang perlu ada yang istilahnya community targeting. Yang community targeting itu melalui apa? Melalui Musdes. Musdes khusus data yang sudah diverifikasi dan validasi. Jadi data-data itu istilahnya data balikan, itu nanti kemudian disampaikan lagi ke tingkat kabupaten, kemudian ke tingkat pusat, kemudian baru ditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ini yang terkait dengan data P3 tadi. Nah, mengenai big data ini seperti tadi disampaikan tadi oleh Pak Adrian, kita udah punya yang namanya dashboard desa yang ada di Kemenko PMK. Kebetulan data P3K ini juga dikelola oleh Kemenko PMK. Jadi nggak ada itu istilahnya kemudian antara dashboard data desa kemudian dengan data P3K itu tidak ada komunikasi, sama-sama satu atap itu. Jadi saya tahu banget karena kebetulan data P3K ini cikal bakalnya itu dapurnya dulu di TNP 2K. Jadi kami yang menyusun ini semua kemudian kita sampaikan ke Kemenko PMK supaya disinergikan juga dengan data dashboard desa. Jadi ini satu hal yang merupakan klarifikasi bahwa di tingkat pusat ini pun kita juga selalu berkoordinasi, termasuk juga saya rasa di tempatnya Pak Ivanovic ya di BPI ya Pak Lutfi ya, itu data SDGs desa itu saya pikir juga selalu dijadikan salah satu rujukan untuk memverifikasi dan klarifikasi data P3KI yang ada di tingkat desa. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, saya rasa kita mencoba mempunyai data P3KI ini sebagai data pensasaran yang sudah berperingkat. Karena kalau kita menggunakan DTKS itu tidak berperingkat. Nah ini makanya kita kemarin kemudian sudah sepakat dengan teman-teman di Kemensos untuk memadupadankan antara data P3KI dengan DTKS. Supaya BPKP juga nggak bingung gitu. Nanti untuk ini pakai ini DTKS atau pakai ini P3KI ini. Nah sekarang P3KI ini sudah dipadupadankan dengan
DTKS. Jadi DTKS sekarang kalau di lapangan itu sudah sebagian besar sudah berperingkat lagi istilahnya. Sudah punya desilnya lagi, Pak. Nah, yang penting desilnya kan kita kan fokus ke yang namanya P3K kan kemiskinan ekstrim itu kan desil 1 soalnya. Begitu kita buka DTKS nggak punya desil soalnya. Nah, kita gunakan data P3K sebagai pelengkap ataupun untuk memperingkat lagi yang namanya DTKS tadi. Karena bantuan sosial kan tetap menggunakan DTKS soalnya. Ya kan? Bako, PKH, segala macam kan tetap menggunakan DTKS. Tapi DTKS kalau sudah berperingkat lagi, maka dia udah jelas detil saldonya seperti apa. Kelompok sasaran yang dapat dan seterusnya untuk itu. Jadi itu Pak Kades, Pak Franky dan Pak Joni yang bisa saya klarifikasi mengenai hal ini. Jadi kuncinya adalah verifikasi dan validasi di Musdes khusus untuk data P3KI. Sebelum nanti ditetapkan di peraturan kepala daerah untuk itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban dari Bapak narasumber utama Pak Suprayoga, Dokter. Jadi memang tadi sudah dijelaskan bahwa memang sudah ada kolaborasi Pak ya, jadi dari data DTKS menjadi P3KE karena ada pemeringkatan Pak ya terkait dengan desil-desil tadi. Jadi kalau di P3KE ada bisa bergeser dari desil 1, desil 2, kalau nggak ketemu desil 1-nya sudah nggak ada, naik Pak ya kayak desil 2 kalau nggak salah gitu Pak ya. Ya graduasi lah itu yang istilahnya sudah tadi di dalam paparan Bapak Deputi. Mungkin kita buka dulu yang mau dari bagaimana panitia, apa perlu juga pertanyaan dari dalam? Ya, bisa raise hand untuk yang di dalam ruangan. Yang ada pertanyaan tolong nanti sebutkan nama, kemudian dari direktorat mana atau silakan kalau ada yang dari peserta di luring sini yang bukan daring, coba silakan dari sisi kiri saya atau dari sisi kanan saya. Tidak ada ya. Kalau tidak ada langsung aja kita kembali ke daring, yaitu pertanyaan dari untuk narasumber BPKP, yaitu dari Pak Angkus Kusman, Ciamis, Jawa Barat ya. Tolong narasumber mohon dapat dijelaskan rincian SPJ untuk DOP, dana operasional pemerintah desa, dari dana desa maksimal 3% ya, dana operasional itu Pak ya maksudnya. Karena di desa sangat kebingungan, ya, dan perlu keraguan-raguan, tolong admin untuk bisa ditampilkan, dijawab narasumber BPKP. Nah ini dari Pak Angkus Kusman, Ciamis, Jawa Barat. Kemudian dari Ibu ya, Supariah mungkin. Bagaimana menyamakan persepsi agar sama pemeriksa BPKP di pusat sama dengan di daerah? Oh maksudnya persepsi antara pemeriksa BPKP dengan di daerah sama ya persepsinya, karena kadang beda argumentasi tentang boleh tidaknya penggunaan dana desa. Mohon penjelasan dari narasumber. Itu mungkin pertanyaan untuk narasumber untuk Pak Adrian. Mohon untuk waktu dan tempatnya saya persilakan Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Yuswan. Ada 2 pertanyaan yang tampak di layar. Yang pertama dari Ciamis, Jawa Barat, Pak Angkus Kusman, ya, pemerintah Desa Lakbok melalui YouTube, dan juga dari Ibu Supariah. Yang terkait pertama, Bapak Ibu sekalian, rincian SPJ untuk DOP, dana operasional pemerintahan desa, dari dana desa maksimal 3% itu masih bingung seperti apa, bagaimana peng-SPJ-annya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada aturannya terkait apa-apa saja terkait dana desa 3% itu digunakan buat apa. Ini buat pemerintahan desa ya Bapak Ibu sekalian, untuk koordinasi misalnya untuk apa, permasalahan koordinasi, juga untuk ada mencegah kejadian yang lebih besar lagi ya, misalnya depan permasalahan sosial dan lain-lain ya. Yang penting Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan di sini adalah SPJ itu sesuai dengan kondisi aslinya seperti apa. Kalau misalnya terkait koordinasi, misalnya berupa
perjalanan dinas misalnya sebagai contoh aja, maka yang menentukan adalah siapa orang yang berangkat. Siapa orang yang berangkat itu yang menentukan adalah surat tugas. Jadi sekali lagi ketika kita melakukan SPJ itu harus sesuai dengan realisasi kegiatan yang terjadi itu seperti apa, lalu kita sesuaikan. Nah ini memang perlu juga sebenarnya perlu dikumpulkan ini mungkin saran juga bagi teman-teman di pemerintah daerah gitu ya. Kira-kira kalau untuk kayak tadi misalnya ya, untuk makan minum rapat, SPJ-nya apa saja sih? Sepertinya pemerintah desa itu perlu ada semacam guideline-nya gitu, guideline-nya supaya desa itu udah nggak perlu mikir-mikir lagi, udah disiapkan gitu. Kalau SPPD misalnya, SPPD sekarang lihat aturan berlakunya apa SPD di desa. Misalnya kalau dia penunjukan orangnya tertentu itu dari mana? Dari ST. Terus nanti ada didukung dengan SPD-nya, ada bukti visumnya. Kalau dia berangkat pakai apa, dia harus ditunjukkan bukti realnya seperti apa. Jadi kita lihat orang itu berangkat karena apa, dan ketika dia mengeluarkan berapa besarnya itu ada bukti yang menunjukkan. Kalau dia pakai pesawat, misalnya kalau harus keluar kota, keluar provinsi misalnya, maka pakai bukti pesawat. Kalau dia misalnya pakai kendaraan, ada bukti BBM-nya misalnya. Nah itu yang perlu menjadi perhatian bersama. Kalau kami sarankan Bapak Ibu sekalian ya memang ini kayaknya perlu semacam guideline ya supaya lebih mudah di pemerintah desa untuk belanja-belanja tertentu ya yang mungkin sering dilakukan. Kita siapkan di pemerintah daerah khususnya bisa menginisiasi supaya pemerintah desa itu tinggal melengkapi, oh ini ternyata seperti tadi misalnya untuk belanja makan minum rapat, oh ternyata ini. Nah, jadi pemerintah desa itu sudah mengikuti, tidak perlu tadi, oh kira-kira apalagi. Itu kira-kira gambarannya, tapi sekali lagi yang kami ingin sampaikan adalah SPJ sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan, yang benar-benar kita lakukan. Lalu yang berikutnya terkait penyamaan persepsi pemerintah, pemeriksa BPKP pusat dan daerah, karena kadang-kadang beda. Nah ini memang kejadian Bapak Ibu sekalian. Kami juga suka dikomplain ini. Kadang-kadang kita masuk misalnya ya, kita menyampaikan seperti ini gitu. Oh kok kata yang sebelumnya begini. Jangankan dengan beda instansi ya, misalnya datang. Kemarin inspektorat bilangnya begini, kok BPKP begini ya. Kadang-kadang di instansi yang sama juga beda. Datang tiba-tiba minggu berikutnya atau berapa bulan berikutnya beda juga. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu sekalian, karena untuk pemeriksaan itu kita ada istilah namanya kriteria. Intinya pengawasan pemeriksaan itu adalah membandingkan antara kondisi real di lapangan yang benar-benar terjadi dengan kriterianya apa. Kriterianya itu biasanya yang dipegang adalah peraturan. Peraturan memang kadang-kadang berubah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang jadi masalah kadang-kadang ketika disampaikan oleh orang A seperti ini kita ikut. Kita disampaikan orang B kita ikut, tapi kita nggak tahu dasarnya. Sehingga menurut si A, menurut si B gitu. Ketika kita datang orang baru menyampaikan seperti ini kita ikut lagi gitu. Kenapa? Karena kita tidak berpegang pada regulasi. Nah, pemeriksa itu berdasarkan regulasi. Harusnya ketika dia menemukan sesuatu, oh ini berbeda dengan kondisi antara lapangan dengan regulasi, disebutkan regulasinya seperti ini, kok lapangannya seperti ini, ada perbedaan. Jadi pemeriksa itu harusnya ada dasarnya ketika menyampaikan sesuatu. Jadi ketika ada pemeriksa datang, ya misalnya ada perbedaan pendapat seperti ini, maka yang sebenarnya yang diadu adalah regulasinya. Jangan-jangan memang regulasinya sudah berubah Bapak Ibu sekalian, sehingga memang beda perlakuannya. Misalnya terkait perpajakan, gitu, batas uang harian yang bisa diperiksa, upah harian yang bisa dikenakan potongan pajak itu bisa berubah. Kemarin nggak kena, sekarang kok kena gitu. Atau sebaliknya, kemarin kena kok sekarang jadi nggak kena. Nah itu memang ada perubahan. Mungkin karena memang regulasinya yang berbeda. Tapi kalau regulasinya ternyata tidak berbeda, coba kita lihat apa yang menjadi pegangan antara pemeriksa yang sebelumnya ataupun orang lah ya, kita bukan hanya bicara pemeriksa. Ketika ada yang menyampaikan seperti ini, maka
itu ada di mana ya Pak gitu atau di mana ya Bu, dasarnya itu di peraturan mana. Sehingga ketika itu dinyatakan nggak benar, maka yang tidak benar itu harus bisa menyampaikan saya dapat peraturan dari sini. Nah, itu kita lihat, tinggal lihat peraturannya mana yang lebih relevan. Jangan-jangan ternyata ada aturan yang berbeda ataupun persepsinya berbeda. Nah, itulah yang perlu kita lihat. Kalau ternyata aturannya sama tetapi persepsinya berbeda, nah itu yang perlu kita lihat. Perlu didiskusikan mana nih yang lebih tepat, yang lebih pas seperti apa. Tapi kadang-kadang permasalahan yang kita temui di lapangan adalah semua orang itu mengikuti itu karena katanya gitu. Kata yang sebelumnya begini, tapi nggak ditunjukkan dasarnya. Katanya yang sekarang begini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, khususnya di pemerintah desa, misalnya ketika diperiksa, bingung gitu. Orang yang sebelumnya bilang begini, yang sekarang bilang begini. Kenapa? Karena kita berpegang pada ucapan dari seseorang, bukan berpegang pada regulasi. Tapi kalau kita regulasi, ketika kita disalahkan dengan tanda kutip disampaikan oleh lainnya tidak benar, maka kita bisa sampaikan, Pak, kami berpegang pada regulasi ini. Kalau ini salah, ada nggak peraturan yang baru atau yang mungkin lebih update dibandingkan peraturan yang kami terima? Kalau dia bisa membuktikan, nah kita terima. Oh ternyata ada aturan yang seperti ini. Kalau dia tidak, nah jangan-jangan memang kita yang berpegang pada aturan. Maka sekali lagi sebaiknya kita berpegang pada regulasi ya, bukan berpegang pada orang apa pemeriksa sekalipun ya, supaya kita tidak terombang-ambing mana yang benar, kenapa orang yang sebelumnya begini, kenapa yang sebelum begitu, tapi kita memang berpegang pada regulasi yang berlaku. Kira-kira seperti itu. Dan memang sekali lagi Bapak Ibu Kepala Desa, perangkat desa, dan juga pemerintah daerah, kepala dinas, pemahaman terhadap regulasi itu penting, termasuk nanti ini kita ada regulasi terkait prioritas penggunaan dana desa. Nah itu yang harus dipegang menjadi acuan bersama. Mungkin seperti itu dari saya Pak Yusuf. Terima kasih Pak Adrian atas jawaban tadi. Ada tadi pertanyaan terkait dengan bagaimana sih SPJ-nya terkait dengan dana operasional ya. Jadi kita tahu kan memang dana operasional salah satunya biaya koordinasi ya. Ya mungkin tadi contohnya mungkin tadi ada perjalanan dinas harus yang real orangnya ya terus dilaksanakan dengan benar ya. Jadi seharusnya seperti itu dan dibutuhkan adanya guidelines ya mungkin ya Pak ya. Sehingga untuk pemerintah desa ini tidak ragu-ragu dalam bentuk-bentuk SPJ yang harus disajikan. Kemudian juga terkait dengan perbedaan antara mungkin auditor 1 dengan auditor 2 ya, itu mungkin yang dipaparkan dimaksud dengan Pak Adrian tadi mungkin disimpulkan bahwa memang harusnya kriteria itu menjadi pegangan karena kriteria itu berupa peraturan. Seperti mungkin peraturan itu sudah berubah jadi sehingga desa juga bisa menunjukkan aturan yang terbaru ya karena memang seperti biaya itu Pak ya, biaya untuk dulu ada mengenai siltap gitu Pak ya, terus ada biaya-biaya lainnya itu juga ada pergeseran Pak ya kalau nggak salah di PP 11 itu ada mengenai biaya operasional juga, belanja operasional. Nah ini juga ada perubahan-perubahan ini mungkin harusnya ditanyakan kepada bisa kira-kira kriteria apa yang menjadi dasar ya karena kalau dalam memberikan satu temuan ya tentunya kriteria bisa terjadi temuan tentu kriteria menjadi pegangan kita bersama ya Pak gitu Pak. Mungkin itu tadi dari jawaban narasumber kita dari BPKP. Mungkin ada lagi dari udah banyak raise hand ini. Cuma ini agak jauh nih. Bentar. Oh ya, Desa Makarsari dulu ya. Mungkin bisa di ininya Desa Makarsari mungkin panitia bisa di kan. Ya, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Silakan. Desa Makarsari. Tapi tutup ya kayaknya tapi raise hand tapi nggak kelihatan. Oh, yang ada ini aja gambarnya nih dari Pak Ngadimin ya Pak ya. Aceh Singkil Pak ya. Ya, silakan. Mungkin dari ini admin. Ya, silakan Pak. Maaf agak jauh sehingga ini. Silakan Pak dari Aceh Singkil Pak ya. Silakan waktu dan tempat. Ya.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Langsung pertanyaannya. Ya. Makasih Pak. Pertanyaannya gini Pak, berkaitan dengan data P3KE. Kami sudah coba lakukan di desa bahwa data P3KE dari total misalnya jumlah data yang di P3KE setelah diverifikasi oleh masyarakat desa itu Pak, banyak yang tidak sesuai. Contohnya gini, di satu desa data P3KI berjumlah 14, setelah ditelusuri, setelah diverifikasi oleh desa, ternyata hanya tinggal 3. Nah, jadi untuk menetapkan penerima bantuan BLT atau KPM itu ya terpaksa kita ambil dari data DTKS, kemudian berdasarkan hasil musyawarah desa khusus. Jadi data P3KE kami yang ada di Kabupaten Aceh Singkil itu Pak, tidak sesuai karena sudah banyak yang menjadi kepala desa, menjadi ASN, menjadi P3K dan lain sebagainya yang sudah tidak layak lagi tercantum di data P3KI. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, ini langsung dijawab atau bagaimana? Atau dua lagi? Ya. Yang enggak ada mukanya aja ini mungkin yang ada mukanya. Ini dari, kalau yang ada muka berarti udah menghindar itu. Nah itu ya, ini dari desa apa? Mesti lihat yang jelas ini. Karena tulisannya. Ya, yang tadi tuh yang ya ini nih, desa apa? Dari Lampung Selatan ini ya, Lampung Selatannya. Tolong sebutkan nama dan desanya, kemudian ditujukan pertanyaan kepada siapa. Silakan Pak dari yang Lampung Selatan. Ya Pak, waktu dan tempat. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Pertanyaan Salam langsung. Pak dari Kabupaten Lampung Selatan Pak. Ini Pak, Ya, saya silakan, mau Pak. mempertanyakan untuk program ketahanan pangan itu untuk semua kegiatan apa kena PPN sama PPH Pak? Apa hanya PPH aja Pak? Iya. Apakah ketahanan pangan ini kegiatannya kena PPN dan PPH atau hanya PPH saja? Itu pertanyaan Iya, Pak Pak. ya. Ya sudah dapat Iya, kami Pak. tangkap. Namanya siapa Pak? Namanya Pak? Bapak Sofan Amrudin Pak. Ya desa. Desa Titiwangi, Kabupaten Lampung Selatan Pak. Ya ditujukan kepada siapa Pak pertanyaannya? Kepada BKP. Ya. Iya BPKD Pak. Oke ya Pak. Terima kasih Pak. Satu lagi mungkin. Ya Pak, terima kasih Pak. Dari ini yang sudah siap siapa? Ini dari admin yang ada gambarnya. Ya ini ada dari Bapak apa nih? Desa apa tadi? Oh, desa mana nih? Ya, desa Aljer. Dari mana Pak? Tolong sebutkan Pak. Nanti nama dan waktu dan tempatnya kami persilakan. Oh gitu. Ya Pak. Dewi Lampung. Hari nunggu jawabannya. Aldar apa? Aldar. Gantian Pak. Ya, silakan Pak. Ya kita pendamping Pak ini. Oh, pendamping desa ini. Wah, ini anak kandungnya Ya, Kemendes. Pak Menteri. Ya, silakan Pak. Baik. Ya. Pertanyaannya langsung saja Pak. Ya. Begini Pak, kalau menyimak materi dari awal tadi, baik P3KI maupun dari P2KN maupun BPKP, saya lebih cenderung pada proses perencanaan untuk BPKP. Ini mungkin hal-hal yang sangat prinsip di lapangan terkait dengan pengadaan barang jasa di desa. Ini lagi tren di masyarakat, di wilayah pengawasan atau pengendalian, pendampingan. Kadang warga masyarakat itu dibingungkan dengan pengadaan barang dan jasa di desa itu terkait dengan awalnya kan mengenal yang namanya pelelangan tingkat desa. Yang justru hari ini jadi alat semacam transaksional antara pemerintah desa dengan ya pihak yang
yang untuk proses pengadaan itu. Nah, ini mungkin untuk BPKP ini butuh penjelasan secara detail terkait dengan pengadaan barang dan jasa di desa itu dalam hal perencanaan itu mungkin perlu kejelasan yang sedetail mungkin ini atau pemahaman yang lebih substantif sehingga tidak dikakukan dengan masyarakat tidak digaguhkan dengan banyak pertanyaan, loh ini dana desa kok hanya dijadikan sebagai hal yang sifatnya transisionis antara pihak ketiga dan selaku pemerintah yang ada di desa. Karena ini sudah bertahun-tahun ini proses ini berjalan tetapi tidak terlalu menajam pada proses auditnya, hanya berbicara soal bagaimana keuangannya disalahgunakan tetapi tahapan perencanaannya tidak terlalu menajam. Saya pikir itu hal yang sangat teknis khusus dalam perencanaan. Kemudian terkait dengan data P3KE, ini yang sempat diributkan ini. Karena begini, kadang data P3KE memang benar ini menjadi data standar karena menggunakan desil, kriteria desil 1, 2, dan seterusnya. Tapi kadang setelah diverifikasi di lapangan ternyata tidak seperti itu. Nah, menjadi pertanyaannya bagaimana dengan sinergitas data antara data SDGs yang kemarin yang sampai hari ini digelontorkan di tengah masyarakat untuk data ini wajib yang harus diupdate karena memang ini menjadi data sasaran utama untuk pemanfaatan dana desa. Nah, terkait dengan data P3KE bagaimana sinergitasnya dengan data ini? Itu mungkin yang menjadi pertanyaan rujukan ke Pak Supriyado yang dari P2KN tadi, kemudian Prayoga. yang dengan prayoga yang terkait dengan perencanaan itu ya itu tadi hal pengadaan barang dan jasa di desa itu jangan sampai kesan transaksionis antara pemerintah desa dengan pihak ketiga ini memang menjadi bisnis internal yang terjadi dalam kegiatan pembangunan maupun kemasyarakatan yang ada di penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa. Sudah kami tangkap, Pak. Pikir itu. Ya, sudah kami Demikian, Pak. tangkap ya. Ya, terima kasih pada 3 penanya ini yang raise hand ya. Jadi memang pertama mungkin karena narasumber kita sedang izin, yang kita langsung ke BPKP saja dengan Pak Adrian untuk menjawab tadi terkait dengan ketahanan pangan ini. Bagaimana? Apakah hanya PPH-nya saja gitu ya, atau dengan PPN-nya atau dua-duanya atau bagaimana? Mungkin minta penjelasan itu terkait dengan kegiatan ketahanan pangan, Pak ya tadi ya. Silakan Pak, mungkin bisa dijawab. Ya, saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Sopan ya, dari Kabupaten Lampung Selatan, Kalianda nih, terkait untuk belanja ketahanan pangan, bagaimana PPN dan PPH-nya. Bapak Ibu sekalian, ada pajak itu ada 2, ada pajak daerah dan pajak pusat. Kalau yang ditanyakan oleh Pak Sopan ini terkait PPN dan PPH, itu adalah pajak pusat. PPH itu ada macam-macamnya. Ada pasal 21, 22, 23 ya. Itu ada beda-beda pemberlakuannya. Jadi sebenarnya Pak Sopan, sebenarnya dia tidak mesti harus ketahanan pangan. Karena pajak itu tidak melihat apakah belanja ketahanan pangan, ataukah belanja untuk stunting, atau untuk belanja ada perlakuan khusus. Kecuali ada aturannya ya. Misalnya dibebaskan, tapi secara umum dia tidak melihat dari untuk program apa, tapi sepanjang transaksi itu terkait misalnya pembayaran honor, mendapatkan penghasilan bagi uang pribadi, maka dia kena pasal 21. Apapun programnya, ketahanan pangan atau stunting atau program yang lain-lain gitu ya, itu sepanjang ada pemberian uang tambahan penghasilan kepada penerimanya orang pribadi kena pasal 21. Itu untuk yang PPH ya, PPH pasal 21. Jadi maksud saya ketika kita membahas PPN dan PPH, dia tidak perlu dikhususkan pada ketahanan pangan karena itu berlaku untuk semuanya, tergantung transaksinya. Sebagai contoh misalnya PPH pasal 22 itu dikenakan terhadap barang. Terhadap barang pasal 22 itu ada minimalnya 2 juta ya,
dan dia kena tarifnya sebesar 1,5% ya. 1,5%. Nah, ketika contohnya misalnya Bapak Ibu di pemerintah desa beli ATK, ATK itu barang, maka dia kena pasal 22 karena sumbernya dari APBDes. Maka dipotonglah 1,5% kalau nilai transaksinya di bawah 2 juta. Sekali lagi ini tidak terkait ketahanan pangan ataupun kegiatan tertentu, tapi transaksi ketika kita membeli barang dia kena pasal 22. Nah, kalau dia terkait barang juga, kalau dia barangnya BKP ya barang kena pajak, maka dia kena PPN. Nah, kena PPN itu posisi sekarang dulu batasannya 1 juta, sekarang batasannya 2 juta. Tarifnya dulu 10%, sekarang 11%. Nah, inilah tadi salah satu contoh peraturan yang berubah. Jadi kalau ada yang bilang dulu PPN 10%, kok sekarang 11% kita protes? Memang begitu ketentuannya, karena memang posisinya peraturan perpajakannya berubah. Jadi memang yang kita pegang adalah peraturan. Jadi kalau kembali ke pertanyaan sebelumnya, ketika dipotong 10%, ketika sekarang disuruh 11%, kalau kita berpegang regulasi, maka akan ada regulasi baru yang menyatakan bahwa PPN itu 11%. Jadi contohnya tadi, beli ATK nilainya 3 juta. Saya kasih contoh sedikit saja ilustrasi. Beli contoh yang paling gampang misalnya beli barang ya, beli printer misalnya 10 juta ya. Karena printer ini berupa barang, dianggap dia kena pajak ya, maka dianggaplah PPN-nya 1 juta. Jadi totalnya 11 juta. Itu yang menjadi harga pembelian. PPh-nya berapa yang kena? Pasal 22 karena dia berupa barang, yaitu 1,5% dikali 10 juta, bukan dikali 11 juta ya. Karena kalau 11 juta udah ada PPN-nya. Dikali yang murni, yang DPP istilahnya, dasar pengenaan pajak. Jadi 1,5 dikali 10 juta, 150.000. Nah, harusnya Bapak Ibu sekalian, ini harusnya ini memang KPP yang lebih ahli ya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian beli printer, ya, maka bayarnya 11 juta. Karena dia 10 juta ditambah 1 juta. Tapi Bapak Ibu sekalian sebagai wajib pungut, maka dipungutlah. PPN-nya dipungut 1 juta, yang 10 juta tadi dipungut 150.000. Jadi yang diserahkan ke toko adalah sebesar 9.850.000. Mungkin teknisnya kira-kira seperti itu. Nah, cuma pertanyaannya Bapak Ibu sekalian kalau di lapangan, apakah ada yang mau diperiksa? Kadang-kadang ada yang nggak mau dipotong, gitu ya Bapak Ibu ya. Inilah karena bukti potong itu tidak diserahkan. Jadi kejadian sekarang itu adalah ketika kita beli harusnya seperti itu sistem perpajakan. Printer 10 juta tambah PPN 1 juta, 11 juta. Maka harga printer itu sebenarnya 11 juta, tapi kita potong tuh 1 jutanya. Nah, itu kita store ke kas negara. Nah, 10 jutanya karena dia berupa barang, maka dia potong pasal 22, 1,5%, 150.000. Maka dari 10 juta dipotong 150.000. Jadi yang benar-benar diterima oleh toko adalah 9.850.000. Yang 1.150.000 disetor ke kas negara. Nah, itu harusnya diberikan bukti potong. Nah, permasalahannya kadang-kadang karena kita tidak menyerahkan bukti potong, banyak penyedia yang nggak mau dipotong pajak. Itu real yang di lapangan. Inilah yang memang perlu ada sama-sama kesadaran. Ketika bendahara potong pajak harusnya diserahkan potong pajak. Termasuk yang satu hal lagi, saya kasih contoh terkait makan minum, karena ini suka jadi masalah, karena ini ada PPN dan PPh. Kita lihat juga ada pajak daerah. Ketika Bapak Ibu sekalian beli makan minum itu kita anggap pakai catering. Kalau dipakai catering itu anggap jasa, maka pasal 23. Pasal 23 sebesar 2%, tanpa ada batasan. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika kita melakukan jasa catering, beli makan minum, maka kita potong pasal 23 sebesar 2%. Apakah kena PPN? Nah, ini dia. Kalau untuk makan minum dia bukan PPN, bukan pajak pusat, tapi pajak daerah. Maka dipotongnya 10% ya, tapi disetornya ke kas daerah, jangan disetornya ke kas negara, karena sekali lagi beda antara pajak pusat dan pajak daerah. Khusus untuk catering, makan minum ya, pajak hotel restoran itu adalah wilayah dari pemerintah daerah. Nah, inilah yang memang perlu ada sosialisasi. Nah, kembali saran kami adalah
pemerintah desa itu seperti tadi ada transaksi buktinya apa, ketika perpajakan juga ada contoh-contohnya supaya pemerintah desa itu kalau dengan contoh mungkin lebih gampang ya, ada contoh kasus ilustrasi, nah itu ada semacam panduannya itu diserahkan ke desa atau mungkin sekarang di YouTube ataupun di internet bisa di-download mungkin Bapak Ibu sekalian, tapi kayak lagi ini peran pemerintah daerah juga ini peran di perpajakan juga ya untuk mensosialisasikan terkait bagaimana kewajiban perpajakan bagi bendahara di desa. Jadi ada pasal 21, pasal 22, 23, PPN, ada pajak daerah itu tentu perlakuannya berbeda tergantung transaksi yang dilakukan. Ya, tidak mendasar oh ini ketahanan pangan apapun. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian ketahanan pangan beli mesin misalnya beli alat diserahkan ke masyarakat. Maka alat itu dianggap barang karena pasal 22 dan PPN. Kira-kira seperti itu. Lalu jadi kira-kira cukup ya Pak Sopran, teman-teman semua. Memang secara lebih teknis mungkin ada penjelasan khusus sebenarnya ke pemerintah desa. Karena apa? Karena salah satu titik kritis tadi selain yang pertanyaan kedua terkait PBJ memang perpajakan. Banyak ketakutan juga di pemerintah desa gimana untuk melakukan pemotongan pajak. Jangankan di pemerintah desa, kadang-kadang kita di pemerintah daerah, pemerintah pusat juga perlu update karena peraturan terkait perpajakan ini termasuk yang sering berubah. Kira-kira gitu Pak Yusuf, terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari Pak Aldir ini, Pak Aldir terkait dengan tadi Pak adanya kayak kong kali kong lah antara kepala desa dengan penyedia. Mungkin bisa sekalian dijawab izin bahwa sudah lama berjalan dan bagaimana dari BPKP dalam langkah-langkahnya untuk mengurangi adanya kong kali kong tadi. Ya, intinya begitu mungkin Pak. Terima kasih Pak Yuswan. Ini lanjut ke pertanyaan ketiga dari Pak Alder, pendamping desa, anak kandungnya Kemendes, pendamping desa. Jadi terkait PBJ. Nah ini juga menjadi salah satu hal yang perlu perhatian karena PBJ, Bapak Ibu sekalian, kasus permasalahan akuntabilitas itu biasanya terkait pengadaan barang dan jasa. Nah untuk PBJ kita kembali ke regulasinya seperti apa. Kalau di tingkat pusat itu ada Perka LKPP nomor 12 tahun 2019 tentang pengadaan barang jasa di desa. Itu aturan di tingkat pusat. Tapi bagi Bapak Ibu yang ada di desa, jangan langsung ke pusat, jangan langsung melihat Perka LKPP 12 tersebut. Tapi Bapak Ibu sekalian mengikuti peraturan yang ada di daerah. Jadi ada amanat dari Perka LKPP tersebut agar pemerintah kabupaten kota untuk membuat peraturan kepala daerah tentang pengadaan barang jasa di desa. Itulah yang menjadi acuan Bapak Ibu di desa. Ya, sekali lagi kita nggak usah di desa itu tidak perlu melihat ke atasnya terlalu jauh, tapi lihat peraturan kabupaten kota tentang pengadaan barang jasa. Kenapa? Ada yang beberapa hal yang mungkin bisa diperbolehkan berbeda dengan di LKPP. Contohnya batas untuk pengadaan barang. Kalau di LKPP kalau nggak salah misalnya sampai di bawah 10 boleh beli langsung, 10 sampai 200 juta atau 100 juta itu melalui penawaran, di atas 100 juta baru lelang. Kira-kira seperti itu, 100 atau 200. Nah, batasan ini boleh disesuaikan, diganti sesuai kebijakan di pemerintah kabupaten kota. Jadi kalau misalnya, wah ini 10 juta mah terlalu kecil bagi desa, maka ditingkatkan 50 juta aja batasnya. Jadi 50 juta ke bawah boleh beli langsung, 50 juta ke atas sampai 200 melalui penawaran, minimal 2 penawaran misalnya, di atas 200 juta pakai lelang. Nah itu diperbolehkan, tapi sekali lagi itu diatur oleh bupati. Karena apa? LKPP memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur kebijakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kondisi yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, yang menariknya tadi yang ditanyakan terkait lelang transaksi yang menjadi pihak ketiga antara pemerintah desa dan pihak ketiga gitu ya. Nah, kita lihat di dalam peraturannya seperti apa Bapak Ibu sekalian. Kalau ketentuan umumnya adalah bahwa ketika RKP DES itu dilakukan ya, maka nanti di situ ada apa-apa saja yang akan dilakukan kegiatan kan Bapak Ibu sekalian. Termasuk ada rencana pengadaannya apa. Dan itu harus diumumkan.
Nah, harusnya itu udah ada secara ketentuan bahwa pemerintah desa itu mengumumkan, ya sama seperti juga di pemerintah daerah dan pemerintah pusat ya, melakukan pengumuman pengadaan barang jasa yang akan dilakukan oleh desa. Itu langkah awalnya. Jadi transparan. Pemerintah desa itu mengadakan apa itu diumumkan. Itu ketentuan yang ada di LKPP. Harusnya ini pun diadop oleh pemerintah kabupaten kota. Kenapa? Pemerintah kabupaten kota ketika menyusun membuat peraturan tentang pengadaan barang jasa desa harus mengacu ke perkara LKPP tersebut, nggak boleh berbeda. Yang bisa dilakukan adalah mendetilkan, termasuk memberikan contoh-contoh dokumen, memberikan contoh-contoh formulir yang bisa digunakan oleh desa. Sekali lagi, ini peran dari pemerintah kabupaten kota mengakomodir kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh desa, sehingga desa tidak perlu mencari-cari lagi nih dokumen berita acara negosiasi, dokumen surat penawaran seperti apa. Nah, itu kita siapkan di dalam peraturan tentang PBJ di desa. Jadi sekali lagi memudahkan pemerintah desa melakukan pengadaan barang jasa. Jadi langkah pertama adalah dilakukan pengumuman, dan kalau tidak salah itu nanti silakan dicek lagi, itu ada batas. Kita bisa bertransaksi pengadaan kepada yang bersangkutan yang sama itu maksimal di dalam kurun waktu 2 tahun. Ya. Jadi ini untuk mencegah membeli berkali-kali ke tempat yang sama, dengan mungkin kita ada kekhawatiran jangan-jangan kalau terlalu sering ada semacam mungkin kickback ataupun lain-lain. Nah, itu sudah ada aturannya, itu ada maksimal 2 tahun. Dan sekali lagi, kalau dia lelang harusnya itu terbuka, adil. Benar-benar nanti diadu, siapa yang memberikan harga paling murah itulah yang menang. Harusnya bukan orang-orang yang tertentu tadi. Pemerintah desa bisa langsung membeli barang tertentu kalau dia batasannya seperti tadi, di bawah 10 juta misalnya aturannya, maka dia bisa langsung beli. Bisa menuju ke toko tertentu, tapi tadi maksimal dia 2 tahun. Dan diupayakan memang toko yang ada di wilayah desa masing-masing. Di atas 50 pakai penawaran, dia harus menawarkan, pemerintah desa menawarkan ke 2 toko penyedia. Dapat tawaran, dilihat mana yang paling murah, dinego, baru jadi. Kalau yang ketiga benar-benar dilakukan pelelangan ya. Ada aturan-aturan terkait pelelangan desa. Lebih detailnya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, itu harusnya tertuang di dalam peraturan bupati masing-masing desa, masing-masing daerah yang harus diikuti oleh desa yang ada di wilayahnya. Mungkin seperti itu, saya tidak bisa mungkin terlalu rinci karena waktu juga. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa dibahas lebih lanjut di tingkat pemerintah daerah masing-masing. Demikian saya serahkan kembali ke Pak Yuswan. Ya, terima kasih pada narasumber kita kedua dari BPKP yang sudah menjawab dengan lugas. Untuk yang pertanyaan mungkin ke Bapak Dokter, ke Deputi, kaitan tadi masalah P3KI Pak. Tadi ada pertanyaan dari itu terkait dengan bahwa data P3KI ini harus diverifikasi kembali sehingga mendapatkan KMP ya, ke keluarga KPM penerima manfaat yang sebenarnya. Demikian mohon penjelasan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Soban. Jadi sudah saya jelaskan sudah tadi bahwa kalaupun terjadi semacam ketidaksesuaian antara data P3KI dengan kondisi di lapangan, maka itu diajukan aja perubahannya atau penyesuaiannya untuk ditetapkan dalam hal ini. Jadi seperti tadi disampaikan kan kita juga paham yang namanya DTKS juga ada yang namanya SIKNG kan, yang tiap bulan juga ditetapkan oleh Menteri Sosial, penetapan DTKS. Nah untuk data P3KI itu harusnya ditetapkan juga oleh kepala daerah. Jadi seperti yang Bapak sampaikan, Pak, cuma 3 ternyata yang dapat, padahal yang harusnya umpamanya 18 umpamanya, yaitu diajukan 18 dalam hal ini untuk dilakukan penyesuaian. Karena kita yang real di lapangan adalah yang kita paling tahu sebetulnya di lapangan adalah Bapak dan Ibu sekalian ada di tingkat desa. Oleh karena itu verifikasi dan validasi diperlukan untuk itu. Dan itu diajukan ke tingkat kabupaten untuk nanti ditetapkan. Kita memahami Pak, karena begini, data P3KI ini kan basisnya dulu adalah data PK 2021, pendataan keluarga. Ya. Kemudian data PK 2022 tidak dilakukan karena ada Reksosek waktu itu. Jadi akhirnya kita memang masih menggunakan data 2021, bisa dibayangkan 2021 ke 2023 pasti ada yang perlu berubah dalam hal ini. Tapi karena sudah
by name by address, sudah dipadankan dengan NIK dan sebagainya, kita meyakini bahwa itu yang paling maksimal yang kita bisa gunakan dalam hal ini. Nah, mengenai verifikasi dan validasi di lapangan ternyata masih ada yang perlu disesuaikan, lakukanlah. Dan itu sangat dimungkinkan sebetulnya karena di dalam Inpres itu dimungkinkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau umpamanya tadi disampaikan masih ada beberapa perubahan dan sebagainya, ajukan aja ke atas. Itu istilahnya di umpan balik, istilahnya balikan, data balikan, dan data balikan itulah yang nanti akan ditetapkan secara formal, secara resmi di dalam peraturan kepala daerah. Kemudian yang kedua tadi ada pertanyaan dalam kaitannya dengan proses perencanaan. Kita tahu proses perencanaan kan melalui proses musrenbang kan, tiap mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat ke kabupaten dan seterusnya. Nah, apa yang dijadikan rujukan bagi pelaksanaan musrenbang, termasuk pemanfaatan dana desa, itu menggunakan data pensasaran yang baku. Kalau sudah ditetapkan oleh peraturan bupati, umpamanya gunakanlah itu. Jadi saya rasa kita nggak salah lagi gitu, dan saya rasa BPKP juga bisa mengamini, bisa mengendorse sepanjang itu sudah ditetapkan melalui peraturan bupati umpamanya, maka itu sudah mempunyai ketetapan hukum dalam hal ini. Kalau dia tidak ditetapkan, maka dia akan ngambang nantinya. Dan teman-teman untuk temuan dan sebagainya akan sangat mudah gitu untuk dilihat dalam hal ini. Either menggunakan data DTKS yang sudah setiap bulannya ditetapkan oleh Menteri Sosial, atau data P3KI yang sudah ditetapkan melalui peraturan bupati. Itu yang kita gunakan. Dan itu setiap musrenbang untuk tiap tahunan itu digunakan sebagai basis data untuk pensasarannya untuk itu. Saya rasa itu Pak. Kasih. Terima kasih pada narasumber pertama kita dari Bapak Dr. Suprayoga. Pada dari FC gimana? Masih ada waktu kita? Masih ada waktu? Ya, sekitar berapa? 25 menit. Ya. Narasumber pertama mesti kembali izin Pak. Mungkin. Iya. Ya. 12 menit lagi. Ya, apa mungkin? Ya, mungkin satu pertanyaan kali. Ada 2 pertanyaan ini. Ya, mungkin ini ya. 2 pertanyaan sudah ya. Mungkin ya dari ini ya. Singkat-singkat aja nih. Dari pertanyaan kepada DNP2K Bapak Dokter. Mungkin ada pertanyaan dari pemerintah Desa Jombok, Kecamatan Bule, Kabupaten Trenggalek. Mohon petunjuk untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Apakah hanya dalam bentuk pemberian BLTDD saja atau apakah boleh diberikan bantuan usaha seperti modal usaha atau alat usaha tersebut? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari Pak Raden Eko Supriyanti. Oh ini TAPM ya, TAPM dari pendamping lagi. Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Jika masyarakat yang masuk ke dalam desil 1 sudah mendapat bansos dari program lain, apakah boleh tetap mendapatkan BLTDD? Mohon penjelasan narasumber dari DNP2K. Bersilakan Bapak. 2 pertanyaan. Terima kasih. Dari Jombok, dari Trenggalek, sama dari mana? Taput ya? Tapsel, sorry. Jadi gini, yang pertama nih mungkin nanti Pak Lutfi dan teman-teman dari Kemendes ini juga perlu ada semacam ketegasan dan kejelasan mengenai hal ini. Karena terus terang salah satu instrumen untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim itu adalah melalui BLTDD. Jadi kalaupun mereka sudah dapat ya namanya bansos itu kan karena mereka memang entitled untuk dapat bansos karena memang mereka dikategorikan miskin ekstrim. Karena itu seperti tadi saya sampaikan bahwa pendekatannya memang tidak satu-satu, tapi bisa tiga-tiganya dalam hal ini. Dia bisa dapat bantuan pengurangan beban, dia juga bisa dapat bantuan pemberdayaan ekonomi, dia juga bisa dapat untuk pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Jadi bisa secara simultan paket secara lengkap dalam hal ini. Yang kejadian adalah apabila kita hanya satu, kemudian kita tidak jaga konteks ekonominya umpamanya, maka dia akan kemudian jatuh lagi gitu dalam hal ini. Jadi ini yang saya pikir kita perlu memahami bahwa kenapa pendekatan yang kita ataupun strategi yang kita berikan itu adalah strategi yang paket lengkap. Kalau enggak tidak akan selesai gitu penuntasan kemiskinan ekstrim ini dalam hal ini.
Jadi apalagi tadi Desil 1. Desil 1 ini kan sebenarnya sudah merupakan komitmen kita untuk kita keroyok bareng-bareng. Ya toh? Bisa dari dalam sisi bansosnya kita berikan, ya termasuk PKH mereka juga masih dapat. Tapi ada yang saya bilang tadi filling the gap sebetulnya dana desa ini. Hal-hal yang masih memang memerlukan tambahan, suntikan untuk bisa menjaga mereka supaya tidak jatuh lagi. Nah itu sebenarnya peluang dari BLTDD ini sangat tinggi untuk itu. Jadi dua pertanyaan ini saya pikir kita bisa simpulkan bahwa sangat dimungkinkan dukungan dari BLTDD ini untuk bisa melengkapi apa yang sudah diberikan oleh bansos dan oleh bantuan-bantuan sosial yang sifatnya reguler selama ini. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih atas tanggapan dari narasumber DNP2K Bapak Dr. Prayoga bahwa memang dibutuhkan keroyokan Pak ya, keroyokan bahwa untuk Desil 1 ini mesti harus di 2024 ke depannya harus sudah tidak ada